Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Andris Yangrini, biasa dipanggil Rere. Aku dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Di sini aku akan mereview materi Training Organization Himania 2021 yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 2 dan 3 Oktober 2021 kemarin. Yuk langsung simak videonya ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya Himania itu, dan aku mau jelasin. Himania adalah himpunan mahasiswa administrasi niaga di Politeknik Negeri Malang yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 9 Malang. Himania merupakan wadah atau sarana bagi mahasiswa yang memiliki bakat serta menampung aspirasi mahasiswa. Tujuan dari Himania diharapkan dapat menambah dan mewadahi kemampuan mahasiswa baik secara akademik dan non-akademik, khususnya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Kan teman-teman sekarang sudah tahu apa itu Himania. Sekarang aku mau jelasin visi dan misi dari Himania. Visi Himania yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan administrasi niaga. Sedangkan untuk misi dari Himania yaitu menampung semua potensi mahasiswa jurusan administrasi niaga yang mempunyai kemauan dan kemampuan berorganisasi untuk menyalurkan bakatnya serta menjadikan mahasiswa jurusan administrasi niaga menjadi mahasiswa yang berkualitas baik dalam hal akademik, keorganisasian, dan kemasyarakatan. Paling ditunggu-tunggu yaitu moto dari Himania sekaligus yang jadi pembeda antara organisasi Himania dengan organisasi lain. Apa tuh? Nah, moto di Himania ini adalah Trust and Brotherhood yang maknanya itu adalah kepercayaan dan kekeluargaan. Karena di Himania ini mengutamakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan mereka. Dan dalam Himania ini tidak membedakan kasta antara kating dan adik tingkatnya. Bahkan di Himania ini diharuskan memanggil kakak-kakak tingkatnya itu pakai mas dan mbak, nggak pakai kak, supaya nggak terlalu formal dan kita itu bisa lebih akrab. Nah, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian struktur pengurus harian dari organisasi Himania ini. Yang pertama adalah ketua umum. Ketua umum ini merupakan pemimpin tertinggi dan penanggung jawab di organisasi himpunan mahasiswa administrasi niaga untuk satu periode kepengurusan yang sekarang dijabat oleh Mas Fadzul Fa'ali. Yang kedua ada ketua harian yang bertugas untuk membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada di Himania selama satu periode kepengurusan yang sekarang dijabat oleh Mbak Rizky Rasidi. Yang ketiga ada sekretaris umum dan sekretaris satu. Sekretaris ini bertugas untuk menangani proposal, persuratan, dan laporan pertanggungjawaban yang ada di Himania. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris umum ini dibantu oleh sekretaris satu. Untuk sekretaris umum sendiri dijabat oleh Mbak Lailia Rahman Natasha, dan untuk sekretaris satu sekarang dijabat oleh Mbak Humaira Fatma Gardila. Yang keempat ada bendahara umum dan bendahara satu. Bendahara ini bertugas untuk mengatur keuangan yang ada di Himania. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara umum akan dibantu oleh bendahara satu. Untuk bendahara umum sendiri saat ini dijabat oleh Mbak Dewi Jais Yangsari, dan untuk bendahara satu sekarang dijabat oleh Mbak Rizky Ramadhani. Kalian harus tahu teman-teman bahwa di organisasi Himania ini terdapat 5 bidang dan di setiap bidangnya itu terdapat beberapa spesialisasi. Habis ini aku jelasin ya. Yang pertama ada bidang intern, yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebendaan dan hubungan internal di Himania. Bidang intern sendiri mempunyai wewenang untuk membangun dan meningkatkan hubungan baik antar fungsionaris. Untuk saat ini, ketua bidang intern dijabat oleh Mbak Fadila Amelia Agustin, dan untuk sekretaris bidang intern dijabat oleh Mbak Nisa Rizky Amalia. Nah, di bidang intern sendiri ada 4 spesialisasi nih. Yang pertama ada spesialisasi inventaris, yaitu mendata dan mengatur segala kebendaan yang ada di sekret Himania. Agenda dari spesialisasi inventaris yaitu mengumpulkan file proker, membuat jadwal piket harian, pembuatan PDL fungsionaris, dan lain-lain.
Yang kedua ada spesialisasi training, yaitu untuk meningkatkan SDM fungsionaris Himania. Agenda dari spesialisasi training ini ada dua, yaitu training indoor dan training outdoor. Yang ketiga ada spesialisasi kerohanian, yaitu untuk menumbuhkan hubungan dalam segi kerohanian. Agenda dari spesialisasi kerohanian ini ada yasinan internal Himania, yasinan sekber, infak setiap hari Jumat, buka bersama, dan lain-lain. Yang keempat ada spesialisasi regenerasi, yaitu menjalankan dan menumbuhkan hubungan yang baik antar fungsionaris. Agenda regenerasi ini ada sharing angkatan, buku angkatan, mendata dosen, fungsionaris, dan lain-lain. Lanjut ke bidang Himania yang kedua, yaitu ada minat dan bakat atau yang disingkat dengan MIBA, yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang karya seni, bidang mading dan info, serta olahraga. Untuk saat ini, Ketua Bidang MIBA dijabat oleh Mas Arsi Mahadika Saleh, dan untuk Sekretaris Bidang MIBA dijabat oleh Mbak Yuanita Sukma Mahega. Di bidang MIBA ini terdapat 4 spesialisasi juga, yaitu terdiri dari Administration Basketball Club atau disingkat ABC, dan yang kedua ada Administration Futsal Club atau yang disingkat dengan AFC. Yang ketiga ada Badminton Brotherhood Club atau yang disingkat dengan BBC, dan yang keempat adalah jurnalistik. Agenda umum di bidang MIBA yaitu ada Himania Sehat, pamflet ucapan selamat ulang tahun, dan ada sparring ML dan lain-lain, masih banyak lagi. Bidang di Himania yang ketiga yaitu ada penelitian dan pengembangan atau yang disingkat dengan Litbang, yaitu melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, serta evaluasi yang berhubungan dengan program kerja dan hal-hal lain di dalam Himania. Untuk saat ini, Ketua Bidang Litbang dijabat oleh Mbak Mukhlisa Janatul, dan untuk Sekretaris Bidang dijabat oleh Mbak Safira Humairo. Di dalam bidang Litbang ini terdapat 2 spesialisasi, yaitu spesialisasi dialog diskusi dan spesialisasi evaluasi. Dan untuk program kerja di Litbang ini ada dialog dosen mahasiswa, yaitu penyampaian aspirasi dari mahasiswa kepada pihak jurusan. Dan untuk agenda Litbang sendiri ada evaluasi setengah periode, AN beropini, evaluasi 1 periode, benchmarking, sharing fund, sosialisasi, SKKM, PKM, dan lain-lain. Selanjutnya bidang di Himania yang keempat yaitu ada pendidikan dan penalaran atau yang disingkat dengan PP, yaitu merencanakan dan menyelenggarakan serta mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler bahasa. Untuk saat ini, Ketua Bidang PP dijabat oleh Mas Harif Fatur Rahman, dan untuk Sekretaris Bidang PP dijabat oleh Mbak Ayuni Tias Pamudi. Nah, di bidang PP ini ada 3 spesialisasi. Yang pertama ada apresiasi bahasa, yaitu agendanya seperti AN English Workshop ya. Itu terkait pengetahuan pembelajaran bahasa Inggris yang baik dalam penulisan atau berbicara. Yang kedua ada peningkatan prestasi, agendanya ada AN Got Talent, yaitu agenda di bidang seni. Bidang Himania yang kelima yang terakhir ada bidang ekstern, yaitu merencanakan dan mengkoordinir segala kegiatan serta membina hubungan baik dengan pihak-pihak di luar Himania. Untuk saat ini, Ketua Bidang Ekstern dijabat oleh Mas Putra Saka Pratama, dan untuk Sekretaris Bidang Ekstern dijabat oleh Mbak Wafik Ifatul Ula. Di dalam bidang ekstern ini terdapat 3 spesialisasi. Yang pertama ada Public Relation atau yang disingkat dengan PR, yaitu jembatan antara Himania dengan pihak luar. Yang kedua ada kewirausahaan atau yang disingkat dengan KWU, yaitu salah satu sumber pemasukan Himania melalui kegiatan wirausaha. Yang ketiga ada Organization Social Responsibility atau yang disingkat dengan OSR, yaitu membantu dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga sosial dan masyarakat. Nah, pastinya sekarang teman-teman sudah lebih paham kan tentang apa itu Himania, karena dari tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian Himania, struktur
struktur organisasi di Himania, bidang-bidang dan spesialisasi yang ada di Himania. Sekarang kita ganti topik yuk. Yang pertama, kita akan membahas tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja oleh organisasi sosial ataupun lembaga pemerintah yang proses pembuatannya dijalankan guna mendapatkan izin atau juga mencari sponsor agar bisa membantu secara finansial dan non-finansial. Tujuan dari proposal kegiatan ini adalah untuk menjelaskan rencana kegiatan, melegalkan suatu kegiatan, dan memberi laporan pelaksanaan kegiatan. Untuk manfaat proposal kegiatan, yang pertama yaitu sebagai informasi mengenai pihak-pihak yang punya kepentingan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai materi dasar untuk menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait. Yang ketiga, untuk membantu panitia dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang keempat, sebagai usulan atau konsep rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan pertanggungjawaban atau yang disingkat dengan LPJ. LPJ merupakan laporan dari hasil suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tahapan pembuatan LPJ yaitu yang pertama, menyiapkan nota-nota pengeluaran setiap si. Yang kedua, penyusunan LPJ maksimal H+7 setelah hari H acara. Yang ketiga, diserahkan ke bendahara 1 untuk dikoreksi. Yang keempat, diserahkan ke bendahara umum. Jika fix, diserahkan ke sekpro. Kemudian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini pastinya ada kendala lah ya. Jadi dalam penyusunan LPJ ini kendalanya yaitu yang pertama, biasanya tuh melebihi waktu deadline. Yang kedua, ada beberapa pengeluaran yang molor. Yang ketiga, tidak dipersiapkan dengan baik nota-nota pengeluarannya. Dan yang keempat, kurang memperhatikan EYD. Kemudian ada surat-surat penunjang dari proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Tujuan utama dari surat ini adalah untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu kegiatan kepada pihak lain atas nama organisasinya. Jenis-jenis surat ini ada surat peminjaman, surat pengantar, surat undangan, surat permohonan, surat rekomendasi, surat pemberitahuan, dan surat perjanjian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dana proker di Himania. Ini khusus buat kalian nih yang kepo-kepo kemarin kalau Himania ngadain kegiatan tuh dananya dari mana sih? Bisa disimak ya guys. Jadi sumber dana saat Himania mengadakan proker itu yang pertama ada dana politeknik, yaitu dana yang berasal dari Politema atau yang disebut dengan dana DIPA. Yang kedua ada dana organisasi, yaitu dana yang sesuai dengan kesepakatan atau usaha bersama. Yang ketiga ada dana lain yang tidak melanggar ADART, yaitu dana yang membantu kegiatan Himania yang jelas dari mana memperolehnya. Misalnya ini dana sponsorship. Tahapan pembuatan anggaran dana. Yang pertama adalah melihat anggaran dana periode sebelumnya dan menyesuaikan. Yang kedua, pembuatan anggaran dana minimal H+7 setelah rapat perdana. Yang ketiga, diserahkan ke bendahara 1 untuk dikoreksi. Dan yang keempat, diserahkan ke bendahara umum. Jika sudah fix, akan diserahkan ke sekpro. Dalam penyusunan anggaran dana ini juga terdapat beberapa kendala. Yang pertama, yaitu memakan waktu yang lama. Yang kedua, tidak langsung mengerjakan revisi. Yang ketiga, kurang teliti dalam penulisan. Dan yang keempat, kurang memperhatikan EYD. Materi yang selanjutnya kita membahas tentang proposal sponsorship. Sponsorship adalah bentuk kerjasama yang kita ajukan untuk pihak yang dituju atau pihak luar, dan sponsorship diajukan untuk mencari tambahan dana, barang, ataupun untuk menunjang proker yang diadakan. Tujuan dari diadakannya proposal sponsorship ini yaitu untuk
yang membantu mencari tambahan dana pada suatu proker di Himania dan suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang luar, serta memperkenalkan proker Himania pada masyarakat luas. Manfaat dari proposal sponsorship sendiri yaitu membantu pendanaan pada proker, dapat bekerja sama dengan pihak luar dan memberikan peluang proker dikenal oleh khalayak umum. Keterangan di proposal sponsorship ini harus jelas ya. Jadi dalam proposal sponsorship itu harus jelas isi dan tujuannya. Kemudian dalam proposal sponsorship ini juga harus diperjelas untuk sponsorship yang ditawarkan itu apa saja. Dan juga proposalnya itu harus menarik. Desainnya itu harus dibuat semenarik mungkin. Yang wajib ada pada proposal sponsorship yaitu proposal kegiatan, anggaran dana, paket-paket sponsor, kemudian ada paket sponsor khusus yang ditawarkan, ada lembar pengesahan, dokumentasi, dan lain-lain. Target sponsorship dalam Himania ini ya, bidang ekstern sudah memberikan list perusahaan yang dapat dihubungi. Dan target sponsorship ini dapat dilihat dari jenis program kerjanya. Bagaimana sih kira-kira cara menggait sponsorship? Yang pertama adalah paham dari segi acara yang diselenggarakan. Yang kedua, perbanyak kalimat persuasif atau selalu memberikan penawaran. Yang ketiga, jangan pernah terfokus dengan fresh money. Yang keempat, berusaha mencari topik pribadi untuk mengenal orang yang sedang diajak berbicara. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman, untuk penentuan benefit itu masuk pada MOU dari sponsorship. Jadi setiap kita deal melakukan sponsorship, maka setelahnya harus melakukan MOU. Alhamdulillah guys, kita sudah berada di materi yang terakhir yaitu tentang birokrasi dan arsip. Birokrasi yaitu serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk melegalkan acara sesuai dengan jabatan. Laporan pengesahan yang dibirokrasikan yaitu ada proposal kegiatan dan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Kemudian surat-surat yang dibirokrasikan ada surat peminjaman, undangan, pemberitahuan, surat pengantar, dan lain-lain. Kemudian untuk alur birokrasi sendiri yaitu pertama kita harus ke ketua pelaksana, kemudian ke ketua umum Himania, selanjutnya ke presiden BEM, lanjut ke dospem kemahasiswaan, kemudian lanjut ke ketua jurusan administrasi niaga, lanjut ke paraf kaur kemahasiswaan, dan yang terakhir ke pembantu direktur 3. Ini aku kasih tahu cara mengarsip proposal dan LPJ. Cara mengarsip secara offline yang pertama yaitu difotokopi sebanyak 3 kali untuk diserahkan ke Himania, BEM, dan DPK. Yang kedua, proposal dan LPJ asli diberikan ke kaur kemahasiswaan. Yang ketiga, scan proposal dan LPJ untuk diupload di arsip Google Drive program kerja Himania. Yang keempat, scan juga proposal dan LPJ ini lalu dikirimkan ke sekretaris 1 untuk diarsip. Kemudian karena ya kalian tahu sekarang lagi pandemi, jadi cara mengarsipnya juga ada yang online. Caranya yang pertama yaitu upload proposal atau LPJ di arsip Google Drive program kerja Himania dan scan proposal LPJ lalu dikirimkan ke sekretaris 1 untuk diarsip. Sekian materi resume Training Organization Himania 2021 yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam video saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.